If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura. But just for a moment, I'll pretend it's just you. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips 1,000 times before this. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. If I could be honest, here at the altar, I refuse to grow older unless it's with you. I fell in love and made you a promise, though I'd never noticed how much it meant to you. Yes, they can hear us, but they misunderstand. There is more behind these words that we have spoken. I know they see us, but only at a glance. Only you know the man that I am beyond the surface. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. I belong with you. When they let us choose, I will say I do. I belong. Sonarima ito roa tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pahi maaf oloroho ito muli tua Radhe durohaki menjalo rohami iya semacai sora pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi Paboa tua hasian
tahun baru kami sokol lau menemu parmen kami nalau dulu tu gereja. Jadi acara ala sarapan pagi do dan bersudah mulai langsung berat mai tahu rasa tu gereja manang narong dope acara nang sila muna tu parmen kami di situ dulu rohan kami harga kami tutu sampai kamu semua ulah muna ya kamu guru nami nagabi parumay muna dinalabor hati ta dapat taron nasida na majalo pamasmason sian bagas di joro itu hatta mana ni pasa ni na posona jadi ada rakso jolo sukronay maju akan nami baru anak tulang ala kami yang burung ala neng pokot ma sarapat pagita ala hamudo naro pembuan ba kuila kami ba kamu membabatang ya. Doa puji-pujian dot kamulatnya subhang rohan kami itu hadapan mulia bagi Ali Tuhan jauh pada batangan kami. Dibereng hulu kami Tuhan yang marhula marbut pada kami sian bagas nami berak kurangan saat roli bagas ni besan nami disot lima anak yang baru nami babur calon parmain nami itu bagas nani berbadiami membagas cur buka rohanami sabutna marpos ni rohami di bagasan malugutun untuk bagasan sadarion saat roli roman padulus masuk dia kaulam nami tarumugi nanaing tu bagas coromi terus tenggang asamalas roha kami dari dia membagi pasal Tuhan berkati masa luhutna kami na pemulison nang do nanaing aka keluarga nami nanaing do asa markite berkat mi marwas roha kami mari dia memuji pasal terus roha nami asli roham tuktong madungani kami Ali Tuhan di pertama nami pardo sado kami badiado mangido mangilik kami tu ada panunda uji sesak kadu sa pengasion nami asa taruli kami biasi do tolong mulai ate do puji-pujian maksud bahwa nami tu ada panunda uji marhiti Yesus Kristus Tuhan nami tangi honali Tuhan tangi yang ililik pinang iduna nami pasaut pasiko meho partul roham mau lihat mariwo amin asini rohani itu hatta Yesus Kristus dot kolong ni rohan di bata ama dot persaoran itu di berbagai mari taji pason rodi sale liling na amin dan berarti mama mewakili kamu terakhirkan mama bahagia rukun bahagia anak saling mengasihi ya ingat kata mama lalu ya Jangan burung deke si muduru aku ni ulang si godang rapuo muduru dengan adoh baru dihamu hato hamu nadili litian dormu sai marlabui mainan parsaulian di hamu arsian juan mau ingot maakapo. To see your face, to hear your voice, and all to touch you is a dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt. I wanna hear your
face in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. My heart is wings, oh you take me away. And every prayer I've ever prayed was answered today. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never leave. My heart's on my sleeve. Saya sangat percaya pada satu poin perkataan pernikahan itu sekalian oleh Bapak Pendeta atau hamba Tuhan pasti akan menyampaikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia. Negara pun hadir melalui undang-undang dan peraturan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu kami tidak mengharapkan untuk mencatatkan perceraian. Biarlah perkawinan itu diceraikan oleh karena kematian. Oleh sebab itu pada hari ini Sabtu tanggal 24 kasih perkawinan kalian secara sudah sah telah dicatatkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Amin. Semoga cepat dapat omongan biar Bapak langsung dipanggil opung. Amin.
dan Saudari Stefani Destia Tobi. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Mercy Sehareso. Jemaat undang untuk Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Ajarkanlah kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu meneguhkan Lydia dan Fanny memasuki kehidupan baru dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama yang menyatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lydia dan Fanny. Bagian firman ini yang menjadi penekanan bagi saya pada pagi hari ini yaitu pada bagian B. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat, maksudnya suami, kepada firman, tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Suami itu adalah kepala, bahkan dikatakan juga adalah imam yang mestinya mendidik dan membimbing istrinya. Tapi juga banyak suami-suami yang nakal, gatal gitu. Sama ada juga istri-istri yang nakal, yang gatal, sudah punya suami masih gatal sama suami orang, sama masih mau lihat lagi yang lain gitu. Gak puas. Itu juga sama bapak-bapak juga gak puas sama istrinya, masih gatal. Rumput tetangga biasanya lebih bagus daripada di rumah sendiri. Itu kenyataan. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul.
Ada istri gatal, ada juga suami gatal, semua ada. Itu ada. Itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, istri itu adalah apa? Dalam hidup rumah tangga apa bagi suaminya? Kejadian mengatakan istri itu adalah apa, Bu? Ya, istri harus menjadi tiang doa bagi suaminya. Kalau ayat ini mau mengajarkan kepada kita, istri harus menjadi tiang doa. Istri harus rajin berdoa. Istri harus taat dan setia kepada Tuhan supaya menangkan pasangannya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika membangun relasi sebagai suami istri, mestinya keduanya menyadari perannya masing-masing. Bagaimana istri tahu relasinya seperti apa, lalu suami pun tahu relasinya kepada istrinya seperti apa. Ya, ibu bapak saudara kekasih, perempuan itu dia lebih mainnya apa? Baperan, rasa, perasaan. Jadi gampang sekali tersinggung. Datang bulan gak datang bulan tetap gampang tersinggung. Itu. Apalagi datang bulan makin tuh tersinggung. Lalu dia aneh-aneh. Tapi kalau suaminya mengerti kondisi istrinya, pasti mereka bisa kembali membangun relasinya jadi baik. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, betul tidak Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang sempurna, baik laki-laki maupun perempuan ada kekurangannya. Saya pun ada kekurangannya, Bapak Ibu juga ada kekurangannya. Ada kekurangan kita, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya siapa? Tuhan. Sehingga bagaimana suami istri itu mestinya bisa membangun relasi dengan baik, berdasarkan apa? Kasih Tuhan. Kalau membangun relasi berdasarkan kasih Tuhan, apapun persoalannya pasti bisa selesai. Tidak mungkin tidak. Karena Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ibu bapak saudara kekasih, peranan dan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga yang dibina tidak pada waktu-waktu tertentu saja. Peranan dan kehadiran Tuhan itu tetap berlangsung setiap waktu, setiap hari, dan bukan biasa-biasa saja. Tetapi hubungan yang dibina itu makin dekat, makin kenal, dan makin mendengar suaranya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam persoalan rumah tangga. Itu pasti mereka punya relasi dengan Tuhan ketika dibina itu makin dekat, makin kenal, makin mendengar suaranya. Maka luar biasa kehidupan rumah tangga itu akan jadi. Karena hanya hidup dekat dengan Tuhan, terasa ketenangan dan ketentraman. Kata Mazmur 62. Hanya dekat Allah, aku tenang. Jadi suami istri yang dekat dengan Allah, pasti mereka akan tenang. Sekalipun begitu banyak problema terjadi dalam hidup rumah tangga. Dengan Tuhan hadir dalam rumah tangga yang dibangun, maka keputusan yang tepat akan diambil dan tindakan yang benar akan dilakukan. Itu bukan semena-mena mengikuti keegoisan kita, bukan semena-mena ikut kemauan kita. Karena apa yang kita mau belum tentu Tuhan mau. Tapi apa yang Tuhan mau itu pasti baik bagi hidup kita. Kesaksian kitab Injil Yohanes menyatakan bahwa mujizat yang
Tuhan Yesus lakukan pertama kali ketika dalam pesta perkawinan di mana? Di Kana. Pasangan itu mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga itu, apa yang terjadi? Persoalannya terselesaikan, tercukupkan sampai selesai. Bahkan orang memuji perkawinan mereka. Katanya bahwa biasanya anggur yang terbaik dikasih di awal pesta itu, tapi sampai akhir, bahkan terakhir dari perkawinan, acara perkawinan itu, anggurnya yang terbaik. Nah, jadi kalau ada Tuhan, dari mulai awal sampai akhir, perkawinan itu akan indah. Walaupun di tengahnya gonjang-ganjing, berbagai persoalan, tantangan, rintangan, tadi saya bilang ada gatal-gatalnya itu, tapi tetap akan berujung indah dan manis. Karena apa? Kehadiran Tuhan dalam rumah tangga itu. Maut yang memisahkan mereka itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kata Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi artinya kekuatan suami istri itu, kalau satu orang dia gak bisa kuat untuk menanggung apapun sendiri. Tapi kalau 2 orang itu akan sangat kuat. Itu bahkan 3. Ibu bapak, bahkan 3 ini bukan mau menunjuk kepada manusia, orang lain, tapi ketiga itu siapa? Kristus. Apabila rumah tangga itu mereka terikat dengan Kristus, suami dan istri itu terikat dengan Kristus, maka kekuatan perkawinan itu akan makin kuat. Hubungan segitiga antara suami istri, dia ke atas. Segitiga suami istri Tuhan menjurus ke atas, itu akan menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu terikat di mana? Di Tuhan. Itu segitiga. Ini suami, ini istri, dia naik ke atas. Itu terikat di atas. Sama siapa? Tuhan. Itu. Sehingga apa? Luar biasanya perkawinan itu akan terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam setiap perkawinan ada pemberian Alkitab. Bapak Ibu tahu nggak kenapa mereka dikasih Alkitab? Mereka itu diberi Alkitab bagi mempelai dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah, bukan cuma hadiah atau unsur liturgis, tetapi mau menunjukkan nilai pastoral atau nilai penggembalaan yang sangat luar biasa bagi pasutri. Supaya apa? Mereka bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya dengan akrab, siang dan malam, setiap waktu. Itu arti dan maknanya pemberian Alkitab dalam setiap perkawinan, dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Pasutri itu apalagi yang baru memulai itu, membutuhkan juru selamat dalam hidup rumah tangga mereka. Itu sehingga dalam berbagai hal mereka bisa saling mengampuni, mereka bisa saling melengkapi, mereka bisa memberikan yang terbaik. Mereka menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, dan itu diturunkan untuk mereka berdua. Itu menjadi kekuatan dalam hidup rumah tangga. Fani dan Ditya, ya, supaya bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Itu. Bapak Ibu Saudara kekasih, mereka berjumpa di satu kotak. Jadi mereka memulai kasihnya
karena perjumpaan pelayanan dengan Tuhan. Jadi mereka sudah membentuk segitiga itu. Ya, Fani dan Nitya sudah mulai. Kamu bertemu dalam pelayanan, sama-sama melayani di Inforkom. Sudah membentuk segitiga itu. Itu harus dipertahankan. Jadi ketika nanti diberi Alkitab, ingatlah bahwa Tuhanlah yang mempertemukan kamu dalam pelayanan. Maka ketika memutuskan untuk menikah, Alkitab harus menjadi dasar. Bukan Alkitabnya, tapi isinya, yaitu firman Allah, menjadi dasar untuk selalu berjalan dengan relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Istri yang takut akan Tuhan memenangkan suaminya, suami yang takut akan Tuhan memenangkan istrinya. Tadi saya bilang, saya sangat tertarik dengan taat kepada firman. Karena suami dan istri yang taat akan firman, maka mereka akan makin dekat, makin kenal, dan makin mendengar suara Tuhan dalam hidup rumah tangga. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga bagi Nitya dan Fani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bisa
menentukan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Ditya Geraldi Siahaan dan Saudari Stefani Kesia Tobi, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasehatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara dimohon berdiri. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. 2. Hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. 3. Hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan persinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Ditya Geraldi Siahaan dan Saudari Stefani Kesia Tobi, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Dan Saudari Stefani Kesia Tobi, di hadapan petugas negara, perkawinan saudara telah dicatat. Karena itu sah secara hukum. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk
hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucap janji setia. Saya, Widya Dewa Stefan, membawa Stefan Kristiani sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami dan beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Stefan Kristiani, menyambut engkau di tiada garis sebagai suamiku dan berjanji akan setia kepada. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dalam kasih sebagaimana wajib berbuat istri yang beriman pada Yesus Kristus. Saudara Ditya Geraldi Sihaan dan Saudari Stefani Kesia Tomi, cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Stefani Kristiani, terimalah cincin ini, lantaran cinta kasih dan setiaku. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Cinta
sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Sebagai bagian dari keluargamu, dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya.
hari ini Ditya dan Fani sudah menjadi suami dan istri. Ya Bapa di surga, berkatilah keluarga baru ini, keluarga Sihaan Tobi. Memberkati mereka dalam langkah juang kehidupan rumah tangga ke depan. Tuhan memberkati Ditya dan Fani dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati Ditya dan Fani dalam kesehatan mereka. Tuhan memberkati Ditya dan Fani dalam rencana-rencana masa depan mereka. Kasih karunia Tuhan kiranya nyata, sehingga keluarga Sihaan Tobi senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam rencana masa depan mereka, kelak ketika Tuhan mengaruniakan anak dalam hidup rumah tangga, Tuhan memberkati dengan segala hal yang mereka akan kerjakan ke depan. Nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi Alfa dan Omega dalam hidup rumah tangga mereka, yang awal sampai akhir perjalanan kehidupan mereka di tengah kehidupan di dunia ini. Karena itu Yesus sertai dan berkati supaya mereka berjalan bersama terus sampai hanya maut yang memisahkan. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah mereka terus bersama sampai kakek nenek. Berkatilah Bapa di surga keluarga Sihaan Tobi dalam kehidupan mereka. Berkati juga keluarga Bapak Guntur Sihaan dan Ibu Rusilawati Tobing Purba yang menghantar anak-anak mereka masuk dalam perkawinan kudus pada hari ini, pencatatan di sipil dan peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Berkati kedua keluarga, orang tua dalam kehidupan mereka yang mendampingi, mensupport sampai acara ini berlangsung, terutama ketika catatan sipil dan dalam peneguhan dan pemberkatan saat ini. Mereka akan melanjutkan dalam pesta perkawinan. Tuhan memberkati akan pesta perkawinan yang akan berlangsung. Kasih karunia Tuhan memberkati supaya semua berjalan dengan lancar, sehingga baik keluarga Guntur Sihaan maupun keluarga Nyonya Silawati Tobing Purba, mereka melihat kebaikan kemurahan Tuhan, sukacita ketika menghantar anak-anak mereka untuk hadir, bahkan juga menyaksikan kesukacitaan kedua anak kekasih ada dalam perkawinan kudus. Karena itu kepadamu kami mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan memberikan cuaca yang baik saat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, memberkati kedua keluarga yang bersatu hari ini. Biarlah satu kesatuan yang mengambil bagian dan terlibat dalam perkawinan Ditya dan Fani. Tuhan memberkati setiap jerih lelah, memberkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari di tempat ini. Tuhan menyertai, memberkati akan jemaat Anugerah Bekasi yang memfasilitasi kami lewat gedung ini untuk dapat melaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Ditya dan Fani saat ini. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, memberkati seluruh keluarga besar Sihaan, memberkati seluruh keluarga besar. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Amin. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Oh,
menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Ku percuma telah
pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu, damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. God gave me you to show me what's real, and there's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river